Sekarang eranya smartphone dengan baterai jumbo tapi punya bodi yang makin tipis. Coba lihat ini. Punya bodi setipis dan seringan ini, tapi baterainya 6000 mAh. Dengan rating lengkap IP66, IP68, dan IP69. Kapan lagi ada smartphone gaming yang bisa dimainin di dalam air, nyemplung air panas sampai disemprot pakai water jet kayak gini. Inilah Realme 14T 5G. Realme 14T 5G ini lebih difokusin ke performa gamingnya, yang punya tagline Performance Beyond Limits. Dari yang saya tes selama seminggu terakhir, memang saya akui performa gaming HP ini bagus banget buat segmennya, khususnya durability baterai dan kestabilan performanya. Kita tes dengan PCMark Battery Test, Realme 14 5G ini bisa mendapatkan durasi yang sangat panjang sampai 22 jam 22 menit. Sangat istimewa buat smartphone setipis ini. Buat main Candy Crush bisa nyampe 12 jam, buat scroll-scroll Instagram 12 jam, dan buat YouTube bisa tembus 17 jam. Mantap! Dan yang keren, Realme 14T 5G ini juga punya GT mode layaknya Realme GT series, yang artinya kita bisa boost performanya dengan Jig Power Tuning. Pakai chipset Dimensity 6300, 8GB RAM dengan dua varian internal storage 128GB dan 256GB. Skor Antutunya mendapatkan angka di 456 ribuan. Kita sudah tes geber 4 game berturut-turut masing-masing selama 30 menitan. Mulai dari Free Fire, frame rate-nya stabil dan rata di 60-61 fps. Dengan FPS terendah masih di 54 fps. Sangat smooth dan hampir nggak terasa frame drop sama sekali. Temperatur tertinggi mentok di 41 derajat Celcius, cuma terasa hangat aja. Dan kapasitas baterainya cuma berkurang 5% aja. Awet. Buat main Honor of Kings juga sama. Di setting grafik high, FPS-nya sangat stabil di rata-rata 60-61 fps. Dengan FPS terendah masih di 50 fps. Temperatur tertingginya 41 derajat Celcius dan baterainya juga cuma berkurang 5% saja. Mantap! Jadi kalau aktifin GT mode-nya ini memang lebih berasa no lag, tapi tetap no heat dan no charge soalnya memang awet baterainya. PUBG Mobile setting grafik maksimal ada di HDR atau Smooth Ultra. Kita testing di Smooth Ultra, average FPS-nya di 39-41 fps. Dengan FPS terendah masih ada di 31 fps. Temperatur tertinggi masih tetap 41 derajat, meskipun udah digeber hampir 2 jam nonstop. Dengan pengurangan baterai 6% saja. Awet. Selain itu, Realme 14T 5G ini juga udah pakai antena Array Matrix 2.0 yang diklaim punya sinyal lebih kuat dan latensi yang lebih rendah. Jadi kalau buat gaming, Wi-Fi diklaim 36% lebih lancar dan buat selulernya 30% lebih lancar dibanding nggak pakai antena Array Matrix. Game keempat, Genshin Impact. Setting grafik di lowest 60 fps. Average-nya masih bisa mendapatkan angka di 48-57 fps. Dengan FPS terendah 32 fps. Masih terasa sangat stabil frame rate-nya karena bisa tembus di atas 40-an fps. Temperaturnya mulai naik mentok di 43 derajat Celcius. Hanya terasa hangat aja meskipun udah digeber main game non-stop selama 2 jam. Jadi fix, Bionic VC cooling system seluas 1700 mm perseginya yang ada di dalam bekerja dengan baik. Dan yang paling keren lagi, durability baterainya yang hanya berkurang 7% saja setelah main Genshin Impact selama 30 menitan. Sangat awet. Buat charging juga cukup cepat dengan 45 watt fast charging. Dan kabar baiknya buat yang nggak kenal waktu saat main game, Realme 14T 5G ini udah support bypass charging, jadi bikin baterai makin awet lagi. Urusan durability baterai juga diklaim baterai health-nya nggak berkurang di bawah 80% setelah 4 tahun pemakaian atau sekitar 1600 kali charging. Realme 14T 5G yang saya review ini varian warnanya Lightning Purple, tapi ada juga varian warna lain Obsidian Black dan Surf Green. Kalau kita perhatiin, warna bodi belakangnya ini punya motif unik surf design yang memang mirip kayak ombak, dengan sparkle ink partikel kecil yang jumlahnya ribuan nambah kesan dinamis. Tapi yang saya suka dari HP ini adalah handheld-nya, karena terasa banget ketipisan dan ringannya. Nggak bakal nyangka kalau ini bisa menampung 6000 mAh baterai. Jadi pengemasan baterainya ini sangat efisien. Ketipisannya cuma 7,79 mm dan beratnya cuma 196 gram saja. Sangat nyaman digenggam tangan. Tapi yang paling keren dari bodinya adalah durability yang punya 3 sertifikasi sekaligus. IP66 yang tahan debu dan bahkan lumpur, IP68 yang bisa nyemplung air sampai kedalaman 1,5 meter, dan IP69 yang tahan air bertekanan tinggi, bahkan air panas sampai 85 derajat Celcius. Mantap! Terus displaynya ini juga cakep, punya bezel yang cukup tipis dan warna vividnya pekat. Jadi buat main game atau nonton film warnanya lebih keluar. 6,67 inch AMOLED Full HD Plus 120Hz yang fluid.
peak brightness 2000 nits, dengan Pro XDR High Dynamic, 111% DCI-P3 dan touch sampling rates instan 1500 Hz. Sudah iCare PWM plus DC dimming juga, jadi aman di mata buat main dalam gelap. 120 Hz AMOLED eSport display ini juga salah satu yang bikin gaming jadi lebih stabil, termasuk langka juga di segmennya. Cakep sih warna displaynya, udah 120 Hz juga, jadi sangat nyaman dan responsif di Realme UI 6.0-nya ini. Yang punya beberapa fitur baru kayak desain icon yang baru, wallpaper depth kayak gini jadi berasa lebih custom, dan kalau kita perhatiin sekarang notif dan quick settingnya udah terpisah, jadi lebih rapi, clean, dan terorganisir. Speakernya juga udah stereo yang bisa di boost sampai 300% dengan kualitas suara seperti ini. Realme 14T 5G ini punya main kamera 50 MP dengan aperture f1.8, sensor OmniVision 50D40 dengan 2 MP monochrome kamera dan 16 MP front kamera dengan sensor Sony IMX480. Kalau default main kameranya seperti yang bisa kita lihat sudah cakep dengan detail dan dynamic range yang tergolong bagus buat segmen harganya. Tone warnanya vibrant dan enak dilihat. Meskipun sudah AIS support, tapi memang autofokusnya sedikit perlu waktu buat capture. Jadi pastiin lebih steady saat capture, supaya mendapatkan hasil terbaiknya. Ada pilihan untuk 2 kali zoom. Yang lebih saya rekomendasiin buat dipakai di pencahayaan yang cukup, biar nggak blurry, karena ini memang digital zoom. Buat portrait mode-nya juga detail dan fokus ke subjeknya udah bagus. Dengan tone yang konsisten juga. Cuma separasi bokehnya aja yang memang masih belum terlalu rapi. Dan kualitas selfie yang standar sesuai dengan kelas harganya. Untuk video recording kita bisa record maksimal 1080p 60 fps. Sebenarnya punya detail dan warna yang lumayan bagus. Cuma sayang masih belum ada stabilisasinya. Jadi lebih bagus kalau dipakai buat static shot aja nggak kebanyakan movement. Tapi di mode 1080p 30 fps-nya nampaknya support dengan stabilisasi. Jadi lebih baik pakai ini aja buat keperluan video recording yang banyak movementnya. Begitu juga di video recording front kameranya justru terasa lebih stabil dan masih nyaman kalau buat dipakai vlogging. Dengan maksimal perekaman 1080p 30 fps. Tapi yang menarik di Realme 14T 5G ini, AI editornya cukup lengkap. Mulai dari AI eraser yang secara otomatis mampu mengenali objek foto bom, tinggal klik langsung bersih, jadi lebih praktis. Kemudian yang lumayan menarik AI motion deblur ini, yang bisa memperjelas detail subjek kalau misal kita capture kurang steady sehingga subjek jadi blur. Tinggal klik langsung detail subjek bebas dari blur. AI Face Restoration buat restorasi gambar yang pixelated semacam foto-foto tempo dulu. AI Clear Face dan AI Enhancing buat meningkatkan image clarity dari foto-foto kita. Oke, kesimpulannya. Menurut saya Realme 14T 5G ini punya selling point pertama di durability baterainya yang sangat awet sekali, tapi tetap punya desain yang tipis dan ringan. Kedua, meskipun desainnya slim, tapi punya durability body yang extraordinary berkat triple IP ratingnya. Ketiga, performa yang stabil yang saya akui bagus banget berkat adanya fitur GT Boost, meskipun memang harus diakui chipsetnya standar saja. Dan keempat, menurut saya pribadi ada di displaynya yang bagus dan sangat nyaman dipandang mata. Sedangkan kalau urusan fotografinya, menurut saya bukan yang paling utama di Realme 14T 5G ini yang sejak awal memang lebih diprioritaskan ke performa gaming dengan durability yang tangguh. Fix, Realme 14T 5G ini approved dan sangat recommended. Saya Vian, see you in the next videos.